Selamat pagi Pak, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek yang berjudul Rancang Bangun Sistem Akses Pintu Otomatis berbasis RFID dengan mekanisme motor servo dan feedback buzzer menggunakan Arduino. Anggota kelompok kami ada dianggotakan dengan dua kelompok. Yang pertama ada Stephen Winato Tanzil dengan NIM 240402044 dan saya sendiri Sandro Kevin Simanjunta dengan NIM 240402073. Proyek ini dibuat untuk menerapkan konsep sistem tertanam dalam sistem keamanan pintu otomatis, Pak. Next. Masuk ke latar belakang yang melatar belakangi kami membuat proyek ini adalah pada saat ini kan perkembangan teknologi elektronika dan otomatisasi semakin pesat Pak, sehingga sistem keamanan juga perlu berkembang. Nah, kunci konvensional memiliki beberapa kelemahan seperti mudah hilang, dapat diduplikasi, tingkat keamanannya relatif rendah. Oleh karena itu, kami menggunakan teknologi RFID sebagai sistem identifikasi otomatis sehingga hanya pengguna yang memiliki kartu terdaftar yang dapat mengakses pintunya, Pak. Dalam sistem ini Arduino Uno digunakan sebagai pusat pengendali seluruh komponen, Pak. Next, akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang rumusan masalah dari proyek kami ini, di mana yang pertama itu bagaimana merancang sistem kunci pintu pintar berbasis RFID dengan mekanisme motor servo. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan buzzer pada sistem kunci pintu pintar tersebut. Lalu yang ketiga itu bagaimana penggunaan Arduino sebagai pengendali utama dalam mengintegrasikan seluruh komponen. Oke, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui cara kerja dari RFID dalam sistem kunci pintu pintar. Selanjutnya itu untuk mengetahui cara kerja buzzer sebagai indikator suara pada sistem dan mengetahui implementasinya pada Arduino dalam mengendalikan RFID, motor servo, dan buzzer. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi hardware atau komponen yang kami gunakan dalam merancang proyek kami ini. Di mana yang pertama itu kami menggunakan RFID RC522 dengan spesifikasi tegangan kerja 3,3 volt dan frekuensi kerjanya itu sebesar 13,56 MHz. Nah, jadi fungsi dari RFID ini dia sebagai pembaca uh, UID dari kartu yang bakal kita pakai nanti. Selanjutnya ada LCD I2C di mana dia memiliki jumlah karakternya 16 lalu dengan tegangan kerja 5 volt. Jadi fungsi dari LCD ini untuk sebagai output menampilkan teks bahwa pintu sudah terbuka atau belum gitu. Lalu yang ketiga itu ada servo G90 di mana dia memiliki tegangan kerja 4,8 volt sampai 6 volt dan memiliki sudut putar 0 derajat sampai 180 derajat. Jadi kegunaan dari servo ini atau motor servo ini sebagai pembuka kuncinya lah, kunci pada sistem pintu cerdas ini. Lalu yang terakhir ada buzzer, di mana dia memiliki tegangan kerja 3 sampai 5 volt dan frekuensi bunyinya sebesar 2 kHz. Di mana dia berfungsi sebagai menampilkan suara ketika pintu telah terbuka atau ketika pintu kartunya tertolak aksesnya. Selanjutnya, cara kerja dari sistem kami ini dimulai dari ketika sistem dinyalakan dengan Arduino itu kita jalankan, kita running, lalu dia akan melakukan inisialisasi dengan RFID reader, ada LCD buzzer dan servo. Jadi eh, yang selanjutnya LCD itu akan menampilkan pesan untuk meminta pengguna menempelkan kartu RFID, di mana dari Arduino itu akan memberikan sinyal kepada LCD untuk menampilkan pesan agar menyuruh pengguna untuk menempelkan kartu RFID. Selanjutnya itu RF reader akan mendeteksi kartu RFID yang bakal kita tempelkan nanti dalam jangkauan baca yang sudah tentukan atau yang sudah dibuat. Nah, di mana RFID ini kan dia memiliki UID kartu, data UID. Nah, UID ini sebelumnya udah ada disimpan di Arduino, di codingannya itu. Nah, jadi ketika UID kartu dibaca oleh RFID reader, saat kita menembakkan kartu itu, maka UID tersebut akan dikirim ke Arduino. Nah, kemudian Arduino akan membandingkan UID kartu yang dimiliki kartu dengan UID yang telah tersimpan pada Arduino itu, pada program. Nah, jika ini ada dua kondisi di mana jika UID-nya sama, maka motor servo akan membuka kunci pintu, lalu LCD akan menampilkan tulisan door is open,
lalu buzzer akan menghasilkan bunyi sesuai frekuensi yang sudah ditentukan, dan kami juga membuat program ketika sudah beberapa detik atau 5 detik lah kami buat kemarin, itu pintu akan kembali mengunci motor servonya. Lalu ada kondisi kedua di mana jika UID tidak sesuai atau salah, maka LCD akan menampilkan tulisan tongkat. Habis itu motor servo juga tidak akan bergerak, buzzer akan berbunyi eh, dengan frekuensi yang sudah tentukan. Lalu sistem kembali ke kondisi awal dan menunggu kartu berikutnya untuk dipindahin kembali. Berarti LCD akan menampilkan pesan untuk minta pengguna menempelkan kartu kembali. Lalu di sini ada blok diagram sistemnya seperti yang saya bilang tadi, di mana eh, dimulai ketika kita menempelkan kartu Rev-Tag atau kartu apapun yang memiliki UID, maka data UID tersebut akan dibaca oleh RF reader. Tapi sebelum semuanya dimulai, itu Arduino bakal kita running terlebih dahulu agar dia bakal meminta akses pada RF reader untuk membaca kartu, habis itu memberikan sinyal pada LCD dan motor servo sama buzzer. Nah, jika kartu UID tersebut sudah dikirimkan, sudah terbaca dan dikirimkan ke Arduino, di Arduino sini UID dari kartu bakal dilihat lagi atau disamakan lagi dengan UID yang sudah disimpan sebelumnya. Jika UID-nya sama, maka seperti yang tadi saya katakan, Arduino akan memberikan sinyal pada LCD untuk menampilkan kalimat door is open. Buzzer akan berbunyi ketika seperti yang sudah tentukan. Lalu motor servo akan membuka pintu dan pintu akan terbuka. Namun ketika UID-nya beda, maka yang sudah saya bilang tadi, LCD akan menampilkan perongkar, lalu buzzer akan bunyi, lalu motor servo juga nggak bakal berjalan. Nah, di mana di sini merupakan perakitan sistem yang kami buat melalui eh, web Quickbo ya, di mana ini ada RFID, sini ada Arduino, di sini ada LCD IC52, dan sini ada buzzer, lalu ini ada motor servonya, di mana pin-pinnya ini sudah kami buat sebagai berikut. Oke. Baik, Pak. Saya lanjut dengan hasil pengujian dari perakitan sistem kami. Pengujiannya dilakukan pakai dua jenis kartu, Pak, yang terdaftar dan tidak terdaftar. Nah, kartu yang terdaftar LCD-nya menampilkan access granted, kemudian buzzernya berbunyi satu kali, servonya bergerak membuka pintu, dan statusnya itu berhasil, Pak. Yang kedua itu ada kartu yang tidak terdaftar. LCD-nya menampilkan wrong cut, dan buzzernya berbunyi tiga kali. Setelah itu servonya tidak bergerak atau dalam keadaan diam, dan statusnya ditolak. Next. Masuk ke analisa hasil, Pak. Berdasarkan hasil pengujian, sistem kami berhasil bekerja sesuai rancangan, Pak. Modul RFID RC522 mampu membaca UID kartu dan Arduino dapat melakukan proses verifikasi dengan baik. Sistem memiliki respon yang cukup cepat dengan jarak pembacaan sekitar 2 sampai 5 cm. Kendala yang kami temukan adalah posisi kartu kurang tepat dapat menghambat pembacaan RFID. Kemudian servo terkadang kurang stabil akibat suplai daya dan koneksi. Namun setelah dilakukannya perbaikan, sistem dapat bekerja lebih stabil dan efektif, Pak. Next. Kemudian Pak masuk ke kesimpulan. Dari penelitian yang kami rancang ini, Pak, dapat disimpulkan bahwa sistem Smart Door Lock berbasis RFID berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua, hanya kartu yang terdaftar yang dapat membuka pintu sehingga keamanan meningkat dibanding kunci konvensional sekarang, Pak. Kemudian ada integrasi Arduino, RFID, servo, LCD, dan buzzer menghasilkan sistem yang otomatis, responsif, dan mudah digunakan. Sistem ini juga berpotensi diterapkan pada rumah, kantor, laboratorium, maupun ruangan dengan akses terbatas. Demikian presentasi dari kelompok kami, Pak, mengenai rancang bangun sistem akses pintu. Berikut adalah link project dari video kami, Pak. Boleh dibuka. Baik, jadi di sini ada dua video atau dua percobaan yang telah kami lakukan, di mana ada video satu terdapat hmm,
cobaan mengenai kartu RFID, di mana kartu yang kami gunakan itu em, kartu identitas atau lebih tepatnya kartu mahasiswa ya. Karena kami mikir bahwa menggunakan kartu mahasiswa ini karena di kartu mahasiswa tersendiri dia memiliki data UID akibat dia memakai yang namanya NFC, sehingga dia juga bisa bersifat sebagai kartu RFID juga. Di mana nanti pada UID data kartu mahasiswa ini kita simpan ke Arduino dulu programnya, sehingga nanti program tersebut bisa membaca deteksi UID yang ada pada kartu tersebut. Langsung saja kita nengok videonya di mana ketika kartu ditempelkan, dia akan buka pintu. Sementara ketika kartu yang salah kita tempelkan, yang UID-nya beda, itu dia nggak bakal terbuka. Ini seharusnya ada bunyi buzzernya, cuman karena em, suaranya nggak ter-share, jadi nggak bisa kita dengarin suara buzzernya ya. Oke, dapat kita lihat juga ketika kartunya salah, dia bakal di LCD ini bakal menunjukkan eh, kalimat wrong card. Sementara ketika kartunya benar, ini ketika kartunya benar, dia akan tampilkan adjust strength dot atau door opener. Oke, selanjutnya ada video kedua di mana akan dijelasin oleh kelompok saya, Sandro. Nah, di sini Pak, yang kedua itu menggunakan RFID tag. Nah, yang UID RFID tag ini juga udah diverifikasi oleh Arduino. Jadi jadi waktu RFID-nya didekatkan ke sensor RFID-nya, maka otomatis pintu servonya akan terbuka, Pak. Boleh kita lihat di video. Nah, ini RFID tag-nya didekatkan, pintunya kebuka. Kemudian servonya menutup ya setelah beberapa detik. Oke. Selanjutnya ini merupakan em, rancangan dari Wukwi di mana kami menggunakan web software Wukwi karena di sini dia lebih lengkap komponen-komponennya. Di mana di sini kita bisa menggunakan RFID, Arduino, LCD, buzzer dengan servo. Nah, di mana untuk pin-pinnya itu pada RFID sendiri, untuk yang pin SDA kita masukin ke pin 10 karena pin 10 pada Arduino ini dia sebagai pin PWM-nya lah. Lalu untuk SCK ini atau servo clock-nya ini dia bakal dimasukin ke pin 13 yang juga fungsinya sama sebagai penyinkronkan waktu. Lalu di sini ada MOSI atau sebagai jalur masuknya jalur dari sinyal Arduino ke ke RFID. Lalu ada MISO ini sebagai jalur dari RFID atau sinyal RFID yang bakal terkirim ke Arduino. Misalnya kayak data WD itu bakal masuk dari sini ke sini untuk dideteksi. Lalu di sini ada ground, lalu ada eh, 3,3 volt atau sebagai sumber. Lalu sini ada RST atau resetnya sebagai reset. Dan dimasukin ke pin 9 atau sebagai pin yang memiliki PWM-nya lah. Lalu di sini ada LCD, di mana LCD ini pada pin serial clock ini kita masukin ke pin A5 karena eh, bedanya dari A5 dengan D ini, ya D ini digital. Kalau yang A ini analog, dia berarti sinyalnya dalam bentuk analog. Nah, selanjutnya untuk pin SDA ini kita masukin ke pin A4. Lalu yang sisanya seperti VCC sebagai sumber dan GND kita masukin ke sumber pada Arduino juga. Lalu ini buzzer kita masukin ke pin 2 karena dia sebagai enceruknya lah. Lalu untuk motor servo untuk pin ini sebagai pin ininya lah, pin sinyalnya PWM. Nah, ini dimasukin ke pin 03 atau PWM juga. Lalu ini sebagai pin sumber sama pin groundnya kita masukin ke sumber sama ground pada Arduino. Untuk codingannya dapat kita lihat di sini kita masukin dulu pin-pinnya. Ini sebagai library untuk menjalankan semua semua komponen pada yang kita gunakan.
Lalu ini sebagai UID yang bakal kita simpan di program ini. Bisa kita ganti sebenarnya sesuai dengan kartunya. Lalu ini ada beberapa program juga di mana ini sebagai pin untuk buzzer-nya. Lalu ini untuk sebagai pin untuk LCD, di mana ketika eh, datanya benar dia akan ini sebagai pin LCD-nya pada awalnya lah. Di mana untuk baris pertama kita tunjukin RFID door lock dan baris kedua itu sebagai RFID card. Lalu di sini ada eh, frekuensi dari buzzer yang bakal kita buat. Lalu sini ada beberapa codingan juga. Oke, langsung saja kita coba jalankan. Nah, ketika kita jalankan ini, nah dia bakal baris pertama itu bakal memunculkan RFID door lock dan yang kedua itu tap RFID card. Lalu untuk bisa menampilkan melihat bahwa programnya berjalan atau enggak, kita tekan pada RFID lalu kita pilih card yang mau kita pakai. Misalnya saya memakai blue card. Kita tap. Nah, kodenya benar. Berarti yang kita gunakan kode itu, yang kode yang tersimpan itu merupakan kode blue card ini. Nah, seharusnya sini buzzer bakal bunyi, bunyi benar. Cuman karena nggak bisa record suara, jadi nggak terdengar. Lalu ketika kita mencoba kartu yang lain, misalnya green card, kita tap. Nah, di sini dia bakal tertolak ya, karena UID-nya itu beda. Nih, tongkat kan katanya pada LCD-nya nih. Sementara pada blue card katanya adjust rented door open. Di situ dapat kita lihat pada codingan yang di fast loop ini, di fast loop, void loop, di mana kita menggunakan if else ketika UID-nya sama dengan authorized UID, maka kita akan menampilkan adjust screen, lalu servo buka, servo menyala dan lain-lain. Buzzer juga bakal bunyi. Tan buzzer bakal bunyi 2500 dengan delay 200. Namun ketika eh, selain dari itu, maka LCD akan menampilkan ROM card, buzzer akan bunyi 1000 sebanyak delay 1500 dan motor servo nggak bakal berjalan. Oke, jadi mungkin segitu saja project yang dapat kami lakukan dan presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada beberapa kata yang salah, mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak.